Selamat pagi anak-anakku semua. Bertemu kembali dengan Mami Heni pada pembelajaran Budi Pekerti. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang lalu yang tentang optimis, dan sekarang kita akan membahas tentang pesimis. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Dan jangan lupa sebelum belajar kalian harus berdoa. Oke, mari kita belajar. Anak-anakku sekalian, saatnya kita akan belajar Budi Pekerti. Yang akan kita bahas kali ini masih dalam KD 3.1 ya, tentang menganalisis pembiasaan perilaku optimis dan pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita pada saat ini kita akan membahas tentang pesimis ya, yaitu tujuannya untuk apa? Supaya siswa dapat mengetahui tentang pengertian pesimis dan dampak dari pesimis. Pesimis adalah orang yang berpandangan tidak mempunyai harapan baik. Jadi orangnya itu selalu khawatir, selalu beranggapan bahwa dia itu selalu kalah, selalu rugi, selalu celaka ya. Itu bisa diartikan sebagai seorang yang pesimis. Atau bisa juga dikatakan bahwa pesimis itu adalah orang yang mudah putus asa atau putus harapan. Nah, apa dampak dari orang yang pesimis? Dampaknya yang pertama yaitu rasa takut yang besar saat memulai sesuatu. Nah, ketika hidup dipenuhi oleh rasa pesimis, maka sangat berdampak buruk bagi diri kita. Sifat pesimis yang terlalu besar itu membuat kamu atau membuat kalian itu sudah berpikir bahwa diri kita itu tidak mampu. Nah, seperti yang sudah menjelaskan di waktu yang lalu ya, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang optimis ya. Nah, sekarang kita membahas pesimis. Nah, inilah pengertian dari pesimis. Untuk itu, rasa pesimis itu harus kita hilangkan. Dampak yang kedua, semangat dan kepribadiannya itu mudah tergoyah. Ya. Jadi orang yang pesimis itu ya, membuat diri kita sendiri itu tidak mempunyai pendirian. Terus hidup pun akan sulit bangkit jika kita terus nyaman untuk pesimis. Jadi kita pesimis, kita akan sulit bangkit untuk menjadi orang yang optimis. Yang ketiga, sulit untuk bermimpi besar. Maksudnya orang yang pesimis itu pasti akan sulit untuk bermimpi besar atau mempunyai impian yang luar biasa. Itu akan sangat sulit kalau bagi orang yang pesimis. Nah, berani bermimpi besar itu adalah solusi ya, salah satu solusi agar mudah mencapai kesuksesan. Untuk itu, kita harus selalu menjadi orang yang optimis, bukan pesimis. Dampak yang berikutnya, dampak yang keempat, menganggap diri tidak berguna. Aduh, kalau kita sudah menganggap diri kita tidak berguna, pasti akan muncul perasaan bahwa diri kita itu memang tidak berguna, dan itu akan merugikan diri kita sendiri. Ya, itu akan merugikan diri kita sendiri. Untuk itu jangan menganggap diri kita tidak berguna. Anggaplah diri kita itu selalu berguna bagi siapapun, sehingga kalian bisa mencapai optimis. Nah, apa sih penyebab orang menjadi pesimis? Nah, kita akan bahas di sini. Kalau tadi kita sudah tahu dampaknya, sekarang kita cari tahu apa sih sebetulnya yang menyebabkan orang itu menjadi pesimis. Yang pertama, terjebak zona nyaman. Maksudnya bagaimana? Nah, sudah terlanjur nyaman ya, nyaman dengan fasilitas yang diberikan oleh orang tua. Nah, suatu saat jika kalian menghadapi masalah, menghadapi rintangan, kalian akan pesimis. Kalian akan mengeluh. Karena apa? Karena kalian sudah terjebak zona nyaman. Ya, itu penyebab yang utama.
Jadi jangan sampai kalian terjebak oleh zona nyaman. Kalian harus berani berusaha. Kalian harus berani membuktikan bahwa kalian itu bisa menghadapi suatu halangan, bisa menghadapi suatu rintangan, sehingga kalian tidak menjadi orang yang pesimis, tetapi kalian menjadi orang yang optimis. Penyebab yang kedua, terbawa arus pergaulan. Nah, ini tolong ya. Jadi tolong bergaulah dengan teman-teman yang mempunyai keoptimisan. Ya. Jangan sampai kalian terbawa oleh arus pergaulan yang menyebabkan kalian menjadi seorang yang pesimis. Penyebab yang ketiga, mudah menerima pikiran negatif. Nah, kemarin dalam pembelajaran yang lalu sudah memberikan pengertian juga ya. Kalian harus selalu mempunyai pikiran yang positif apabila kalian ingin menjadi orang yang optimis. Hilangkan pikiran yang negatif. Penyebab yang keempat, kurangnya rasa percaya diri atau disebut apa kemarin? Iya, disebut minder. Itu tidak akan membuat kalian menjadi maju kalau kalian tidak mempunyai rasa percaya diri. Untuk itu, kalian harus menjadi orang yang percaya diri supaya kalian bisa menjadi orang yang optimis dan bukan menjadi orang yang pesimis. Penyebab yang kelima, minimnya komunikasi dengan orang lain. Ya, kalau kalian minim sekali berkomunikasi dengan orang lain, kalian bisa menjadi seorang yang pesimis. Tetapi kalau kalian sering berkomunikasi dengan orang lain sehingga menambah pengetahuan kalian, maka kalian akan menjadi orang yang optimis. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi pembahasan kita tentang optimis dan pesimis. Ya, memang harap kalian bisa mempelajari dengan baik dan kalian bisa ambil mana yang baik antara optimis ataukah pesimis. Ya, sampai di sini dulu akhir pembelajaran kita dalam pelajaran budi pekerti dan kita bertemu lagi dalam pembelajaran yang berikutnya masih bersama Mem Heni. Bye bye.